Shalom, salam sejahtera jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Di tengah-tengah spirit zaman yang kian menjurus kepada pola hidup individualistis, hidup yang sangat memperhatikan dan mengutamakan kepentingan diri sendiri dibandingkan dengan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Maka sebagai orang-orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi orang yang lebih peduli akan sesama kita. Hari ini 5 Februari 2024, perenungan refleksi Gema kita mengambil sebuah tema, mencari keuntungan bagi orang lain. Sebelum membaca bagian firman Tuhan dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ini, terlebih dulu kita berdoa. Terangi hati kami saat membaca dan merenungkan kebenaran sabda-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami hari lepas hari boleh semakin dibentuk menjadi lebih indah seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara silahkan membaca keseluruhan ayat dalam surat 1 Korintus pasal 10 ini. Hari ini saya hanya akan membacakan satu ayat saja di dalam ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Amin. Sebagai orang percaya, kita wajib mempertimbangkan dampak dari tindakan kita terhadap orang lain. Kita akan menemukan kehendak Tuhan saat kita mempertimbangkan karya Tuhan dalam kehidupan orang lain. Saudara, cara berpikir yang tidak berpusat pada diri sendiri ini bertentangan dengan pola pikir dunia yang mendorong dan mencoba menarik kita untuk menjalani hidup ini dengan berpusat pada diri sendiri. Hidup yang egosentris, hidup yang sesuka hatinya, hidup yang hanya memikirkan kebutuhan diri sendiri. Pada dasarnya sikap egosentris itu merupakan bentuk dosa yang mendorong kita untuk menjadi terlalu mandiri. Dan pada akhirnya dosa ini akan mengisolasi kita dari orang lain yang dapat kita bantu atau yang dapat menyemangati kita. Di dalam ayatnya yang ke-24, Rasul Paulus memberikan nasihatnya. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Permintaan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dalam ayat ini berkaitan dengan perilaku orang Kristen yang memakan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Paulus memberikan nasihat praktis kepada mereka yang kuat imannya dan bukan kepada orang yang lemah imannya dalam jemaat itu. Bagi orang yang kuat imannya, memakan daging yang dibeli di pasar dan yang telah dipersembahkan kepada berhala itu bukanlah masalah. Namun bagi yang lemah imannya, yaitu bagi orang-orang yang baru percaya, bagi orang-orang yang sedang dalam pertumbuhan iman, hal tersebut merupakan masalah besar. Karena itu Paulus meminta agar jemaat yang kuat imannya haruslah memperhatikan kepentingan daripada jemaat lain. Mereka harus memikirkan dampak dari memakan daging tersebut. Apakah itu dapat membangun kehidupan iman jemaat atau tidak? Karena hal tersebut tidaklah etis jika hanya memikirkan keuntungan diri sendiri dan namun mengabaikan kepentingan orang lain. Dalam hal ini, mereka dapat makan makanan daging yang lesat, sementara jemaat lain dirugikan secara keyakinan dalam hal tersebut. Nah, situasi batin seperti inilah orang-orang percaya yang kuat imannya harus belajar memperhatikan kepentingan dari orang-orang Kristen lainnya yang baru bertumbuh imannya. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan itu pasti berdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada orang lain. Di dalam Alkitab ada banyak contoh mengenai hal ini. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-16, keputusan Abraham untuk mendengarkan Sarah
dengan mengambil Hagar menjadi istrinya berdampak pada sejarah dunia yang ditandai dengan timbulnya agama baru. Yosua pasal yang ke-7, keputusan akan untuk menyimpan bagi dirinya sendiri barang-barang yang dikhususkan yang seharusnya itu dimusnahkan, mengakibatkan kekalahan yang tidak perlu saat bangsa Israel berperang menghadapi bangsa yang jauh lebih kecil dan jauh lebih lemah dari mereka. Kitab 2 Samuel pasal 12, keputusan Daud untuk mengikuti hawa nafsunya mendatangkan masalah yang tidak kunjung usai di tengah-tengah keluarganya. Saudara-saudara, kita bertanggung jawab untuk hidup tanpa menyakiti orang lain. Kita harus menyangkal diri dan mempersilahkan Allah Roh Kudus mematikan kecenderungan alami kita untuk mementingkan diri sendiri. Fokus kepada diri sendiri itu akan membuat kita mengabaikan kebutuhan sesama. Oleh sebab itu, milikilah rasa hormat saat berhadapan dengan sesama, berdasarkan pimpinan daripada Roh Kudus. Jangan bersikap seolah-olah kita tidak perlu bertanggung jawab terhadap orang lain, khususnya terhadap sesama kita orang percaya. Saudara, Tuhan meminta pertanggungjawaban kita atas cara kita berhubungan dengan sesama. Jangan terlalu menyakini kebebasan di dalam Kristus, seperti dalam Roma 14 ayat 15, sampai kita mengabaikan tanggung jawab kita terhadap sesama. Rasul Paulus meyakini kemerdekaannya di dalam Kristus. Namun ia sangat peka terhadap apa yang dapat merugikan orang-orang Kristen lainnya. Paulus sadar bahwa dosa tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, namun itu dapat mendatangkan penderitaan bagi banyak orang. Saudara-saudara, biarlah melalui perenungan refleksi Gema hari ini mengajak, mendorong setiap kita untuk kita terus belajar, memperhatikan, peduli pada kepentingan sesama kita, kepada kebahagiaan, kedamaian banyak orang itu yang harus menjadi prioritas kita. Janganlah kita hanya peduli kepada kebahagiaan dan kesejahteraan diri kita semata. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara sudah meminta Tuhan membebaskan diri saudara dari sifat egois, sehingga saudara dapat dengan leluasa menjadi berkat bagi orang lain? Saudaraku, jadilah cermin Kristus yang menolong orang lain untuk boleh datang dengan sukarela dan sukacita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Karuniakanlah kepekaan rohani kepada setiap kami umat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh terus belajar untuk hidup bukan hanya bagi kepentingan diri sendiri, melainkan hidup mencari keuntungan orang lain. Sehingga ada banyak orang boleh melihat Kristus terpancar melalui kehidupan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menapai hari dalam firman dan tetaplah hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati.